kami Paket Merakyat, apabila dipercaya oleh masyarakat, kami mau fungsikan satu badan usaha milik daerah yang khusus menangani hortikultura. Aman dan nyaman. Ya. Sebenarnya seperti apa? Harus ada investor masuk di Kabupaten Kupang. Tanpa ada investor masuk, maka kita tidak bisa berkembang. Kembali lagi di CI Podcast. Oke, CI viewers, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seorang calon bupati dari Kabupaten Kupang. Oke, untuk itu kita langsung berkenalan dengan beliau. Selamat datang Bapak Melki Brian. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik. Bagaimana kegiatan akhir-akhir ini seperti apa? Apakah sibuk sekali? Ya, sesuai dengan jadwal yang disiapkan KPU untuk kami, maka ketika itu ada di wilayah-wilayah yang paling jauh, paling dalam, tetap kami upayakan untuk kami sampai. Iya. Oke, Pak Melki. Pak Melki ini paslon nomor 5 ya. Betul. Dengan tagline paket merakyat. Betul. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Sangat unik menurut saya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira makna dari kata merakyat ini apa dan kenapa dipilih tagline-nya ini paket merakyat? Baik, terima kasih. Yang pertama saya juga mau sampaikan terima kasih dulu kepada CI Podcast ya, yang memberikan ruang dan waktu buat Paket Merakyat untuk bisa hadir pada pagi hari ini, dan melalui kegiatan ini secara tidak langsung juga saya Podcast bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat juga untuk bisa tahu kira-kira seluruh calon yang ada untuk ke depan bagaimana membangun Kabupaten Kupang. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga melalui media ini terus berkembang dan masyarakat bisa. Amin. Jadi kenapa sampai dengan harus nama paketnya merakyat? Ya. Saya lahir dari seorang ibu yang sehari-hari sebagai petani dan juga pekebun. Ayah saya juga seorang petani pekebun. Oke. Berarti saya seorang rakyat. Oke. Karena dilahirkan dari rahim seorang ibu buah perkawinan dengan ayah yang rakyat, maka saya juga rakyat. Siapa? Ketika saya maju ini juga karena rakyat sebagian besar ya, saya tidak mengklaim seluruh rakyat Kabupaten Kupang, tetapi sebagian besar rakyat Kabupaten Kupang ingin untuk ada perubahan. Maka saya dari rakyat, oleh rakyat sendiri. Kalau memang rakyat menghendaki dan menentukan pilihannya kepada saya dengan Pak Robi, dengan nama paket merakyat, maka dengan sendirinya ketika kami jadi, kami juga harus kembali melayani rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke. Luar biasa sekali Pak ya. Artinya seorang pemimpin sejatinya adalah pelayan rakyat. Ya, betul. Ya. Karena pada dasarnya pimpinan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Betul. Oke. Nah, Pak, kalau boleh tahu ada satu hal menarik yang saya dapatkan informasinya, bahwa ketika proses pendaftaran itu di KPU itu paket merakyat ini adalah paket yang terakhir mendaftar. Betul. Di menit-menit terakhir sebelum penutupan oleh KPU. Betul. Dan satu hal yang menarik, katanya paket merakyat itu datang mendaftar dengan berjalan kaki tanpa alas kaki. Betul. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak makna di balik itu semua. Ya, kenapa kami daftar terakhir
dulu, saya mesti mulai dari situ. Karena memang kami dari rakyat ini kan tidak punya uang yang cukup untuk kami bisa berproses melalui partai yang ada kursinya. Awal kami berproses dari tahun 2021 berdasarkan dorongan daripada relawan dan keluarga. Itu kan dalam rangka untuk kami independen. Oke. Tapi kurang 1 bulan, tanggal 30 Maret 2024 kami evaluasi KTP kurang 3.000. KTP kurang 3.000. Kami tidak mungkin bisa kejar KTP dalam waktu 1 bulan untuk 3.000. Karena selama hampir 3 tahun itu kami baru bisa mengumpulkan 20.000 lebih. Oke. Karena sesuai dengan aturan baru KPU itu kan 1 KTP, 1 tanda tangan basah pemilik KTP. Oke. Jadi kalau KTP itu tanpa tanda tangan daripada pemilik, KTP itu dinyatakan tidak sah. Tidak sah. Yap. Nah, itu yang membuat kami sangat berat dalam proses pengumpulan KTP. Oke. Karena kami gagal di KTP, maka dengan sendirinya satu-satunya jalan adalah melalui pintu partai. Oke. Nah, partai politik yang mempunyai kursi di dewan itu kan semuanya pasti kosnya tinggi. Oke. Maka kami sebagai rakyat biasa ini tidak mampu untuk bisa membayar kos yang tinggi itu. Nah, rupanya mungkin Tuhan mengizinkan untuk kami tetap bisa ada, sehingga kurang sekitar 7 hari atau seminggu menjelang pendaftaran, keluarlah putusan MK atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Yap. Ketika putusan MK memenangkan gugatan itu, disitulah partai non-sit ini yang kami lirik untuk kami bangun komunikasi. Oke. Dan ketika kami bangun komunikasi dengan partai non-sit, maka mereka menyambut baik dengan semangat bahwa lebih baik kita mengusung sendiri menggunakan hak suara daripada rakyat yang memilih kita, walaupun kita tidak punya kursi di dewan. Maka disambut baik oleh partai non-sit dan mereka sangat membantu untuk kami bisa lolos. Yaitu Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Buruh, dan Partai Umat. Nah, pada waktu kami bisa mendaftar itu kan hitung jam sebelum penutupan pendaftaran, baru kami menerima rekomendasi surat B1 KWK dari Partai P3 dan Partai Umat. Maka kami daftar jam 9:09 harusnya sesuai dengan jadwal yang kami ajukan di KPU. Tetapi ketika kami sampai, kami masih harus menunggu sampai dengan jam 11:33 baru kami bisa masuk. Sedangkan waktu yang tersisa tinggal 28 menit. Nah, kenapa saya berjalan tanpa alas kaki? Pada waktu itu saya menggunakan pakaian busana budaya. Oke. Pakaian adat ya. Pakaian adat Amarasi. Kalau namanya kita benar-benar memaknai menggunakan pakaian adat, maka pakaian adat Amarasi yang leluhur kita sudah perjuangkan dan pertahankan, mereka tidak pernah menggunakan alas kaki. Kira-kira itu kenapa saya tidak menggunakan alas kaki, karena memang saya menggunakan pakaian adat. Yang memang sesuai dengan konteks dari leluhur ya. Iya. Oke, ini hal yang menarik Pak ya. Karena tidak banyak yang melakukan hal seperti itu. Dan saya bisa kategorikan ini hal yang unik. Nah, saya dengar Paket Merakyat ini punya program-program unggulan Pak. Siap. Kalau boleh tahu program unggulan seperti apa saja yang Paket Merakyat siapkan Ya. jika nantinya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang? Ya. Baik. Jadi saya seringkali menggunakan istilah itu kan ATM. ATM.
amati, tiru, lalu modifikasi. Oke. Ya. Ketika saya mengamati untuk di Kabupaten Kupang, kan sejak dari leluhur kita itu daerah ini bisa bertahan bahkan bisa berkembang, itu adalah pertanian dan peternakan. Oke. Maka para pendahulu kita sebetulnya sudah memikirkan itu, di mana mereka juga program yang ada namanya 5P, berarti kan menyentuh pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan perikanan, kan begitu. Ya. Ya kan? Tidak lepas dari yang 3P yang lain. Tetapi pertanian dan peternakan ini menjadi produk unggulan pertama. Kenapa demikian? Dengan adanya peternakan, pertanian, maka kita masyarakat ini ketika olah kita punya lahan, maka untuk hidup sudah cukup dari lahan kita yang ada. Nah, saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman hidup saya. Saya bisa sekolah karena papa menjual sapi. Tapi kalau makan kan dari jagung, beras, ubi, pisang. Tapi untuk sekolah dari pertanian tidak cukup untuk bisa sekolah. Ya, karena cukup untuk makan Cukup saja. untuk Ya? makan saja. Maka peternakan inilah yang papa bisa sekolahkan kami. Bahkan sapi itu sementara dalam kandungan 4 bulan. Ketika adik-adik saya butuh untuk biaya kuliah, maka papa sudah jual itu sapi dalam kandungan. Karena dari pertanian tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita di sini kan kebanyakan, apalagi kami di Amerasi, berarti sawahnya kan tak ada hujan. Betul. Beda dengan yang ada di Tarus, Waisau. Begitu. Nah, untuk itu yang harus diangkat itu dan menjadi fokus perhatian adalah pertanian dulu. Ketika petaninya ini bisa perutnya kenyang, dia ada lebih, maka dia jual. Dan saya mau untuk ke depan, saya dengan Pak Robi Mano, dengan Paket Merakyat, kami mau ke depan itu masyarakat pertanian cukup makan dan lebih untuk dia menjual sehingga dia meningkatkan ekonominya. Nah, peternakan juga begitu. Daerah ini cocoknya untuk pertanian atau cocoknya untuk peternakan. Oke. Lalu cocoknya untuk peternakan pengembangbiakan atau untuk penggemukan. Sehingga kita tidak buat kebijakannya itu pokoknya masyarakat sekarang harus ikat sapinya. Tidak bisa begitu. Ini berarti kita bekerja tanpa data yang lengkap. Harusnya daerah yang cocok untuk pengembangbiakan seperti Amfoang atau Amarasi Timur sebagian, Fatule Utakari, maka dia cocok untuk menjadi daerah pengembangbiakan. Maka sapi betina itu dia harus dilepas. Maka masyarakat yang berkebun karena untuk kebutuhan makan, dia yang harus memagari tanamannya. Pemerintah harus memfasilitasi itu. Butuh apa untuk pagar itu? Butuh kawat, pemerintah bantu. Supaya sapi-sapinya yang di daerah pengembangbiakan ini dia bisa berkembang biak dengan sendirinya. Lalu Amarasi, dia menjadi daerah penggemukan. Itulah maka ketika pasar Camplong itu setiap hari Selasa, masyarakat dari Fatule Utakari Amfoang mengeluarkan sapinya, anakan sapi yang ada, dibeli oleh masyarakat Amarasi yang menggemukkan di Amarasi, maka ketika dia sampai pada masa jual, maka masyarakat Amarasi yang menjual sapi yang sudah digemukkan. Oke. Nah, kalau sampai dengan kita berikan ruang kepada masyarakat yang peternakan ini untuk dia kembang biakan, maka dengan sendirinya kita juga perlu untuk istilahnya dulu saya dengar dari masyarakat Fatule Utakari dan Amfoang, dulu ada program pemerintah yang namanya Kopel. Saya masih belum tanyakan lengkap kepanjangannya, tetapi intinya begini. Dulu itu pemerintah kasih misalkan 5 ekor sapi, 4
ekor betina lalu 1 ekor jantan di si A. Maka begitu dia beranak, maka anak yang pertama itu menjadi miliknya. Tetapi untuk yang kedua itu harus dihibahkan ke yang lain yang belum dapat. Sehingga ini dia berkembang. Nah, ke depan apa yang saya katakan kita tiru dan kita modifikasi. Apa yang sudah baik di ketika zaman yang dulu itu kita harus kembangkan karena itu bermanfaat buat masyarakat. Nah, karena sektor pertanian ini menjadi sektor unggulan, maka kita juga tidak bisa biarkan masyarakat ini hanya sekedar dia berkebun atau cocok tanam. Ke depan itu saya tidak mau, karena pengalaman ini kan juga berdasarkan pengalaman. Mama saya tahun kemarin sawahnya masih dikelola. Kebetulan kami punya lahan sawah kecil beberapa bidang di Burayan Suit. Lalu tahun kemarin kan gagal panen. Ketika gagal panen, maka pendamping dari pertanian ini menyampaikan bahwa ini karena bibitnya jelek. Nah, ini yang tidak boleh. Pendamping pertanian ini harus dia mulai start dari ketika masyarakat baru kelola lahan. Dia sudah datang. Ini tanah cocok untuk tanam apa? Cocoknya untuk tanam jagung, ya tanam jagung. Cocoknya untuk tanam kacang, tanam kacang. Cocok tanam padi. Jangan tanah ini tidak cocok untuk tanam padi, kamu tanam padi. Lalu ketika nanti gagal panen, baru kita bilang bibitnya jelek. Ketika pendamping mulai daripada saat dia mengolah lahannya dia sudah ada, lalu diarahkan petani ini untuk dia menanam berdasarkan ilmu dari pertanian, maka tetap harus didampingi. Setelah ini butuh apa? Kalau dia tanam sudah jadi, karena fasilitas kita pemerintah kan berusaha untuk membangun sarana untuk irigasi ya. Jadi saya mau untuk ke depan Ragnamo itu jaringan irigasi untuk lahan tidurnya itu yang produktif tapi tidak pernah dikelola, itu harus kita sediakan. Nah, sekarang air sudah ada. Begitu dia tumbuh, ternyata tidak subur. Berarti dia butuh pupuk. Ketika dia butuh pupuk, ini kan dari pendamping ini sudah tahu, sehingga dia ajukan. Pak, ini saya punya petani yang saya dampingi ini, mereka kesulitan dapat pupuk. Nah, ini harus sampai. Sehingga harus ada action dari pemerintah. Dinas terkait harus mengambil langkah untuk itu. Ya kan? Sudah dipupuknya, sekarang tidak cukup hanya dipupuknya. Kalau sampai dengan tanaman ini sudah tumbuh subur dan akhirnya menghasilkan, kalau semua masyarakat Kabupaten Kupang berhasil untuk di bidang pertanian, pertanyaannya, siapa yang makan hasil itu? Masyarakat kan? Tetapi apakah masyarakat mampu menghabiskan hasil produksi itu? Makan habis? Tidak. Dia sudah lebih karena sudah swasembada produksinya. Maka pemerintah punya peran mencarikan pasar untuk hasil produksi mereka. Di bidang apa saja. Untuk itu, kami Paket Merakyat apabila dipercaya oleh masyarakat, kami mau fungsikan satu badan usaha milik daerah yang khusus menangani hortikultura. Jadi ketika petani dia sudah kita dorong untuk dia bisa memproduksi secara massal. Lalu ketika sudah jadi, dia tidak bisa jual lah hasilnya di luar. Ketika dia bisa jual di luar dengan harga yang bagus, jual. Tapi ketika harganya tidak bagus, maka tugas dari pemerintah untuk mengambil alih itu hasil produksinya semua masuk ke perusahaan daerah. Kita yang punya tanggung jawab carikan pasar di luar, karena di luar dia masih butuh untuk hasil produksi dari petani kita. Oke, berarti saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa salah satu program dari Paket Merakyat ini adalah mengawal pertanian maupun peternakan dari hulu sampai hilir. Ya kan? Artinya bukan hanya mendorong untuk menanam,
tetapi mempersiapkan juga pasar untuk menjual hasil yang melimpah nantinya. Betul. Sehingga ketika masuk musim panen raya, harga tidak jatuh. Betul. Ya kan? Dan masyarakat bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari penjualannya. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya lihat ketika debat kemarin ya. Ya. Saya lihat Bapak paket merakyat ini fokus dengan sebuah tagline yaitu aman dan nyaman, Ya. ya kan? Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, aman dan nyaman yang dimaksudkan secara garis besar oleh paket merakyat ini sebenarnya seperti apa? Ya. Terima kasih. Jadi yang saya maksud dengan aman dan nyaman itu bukan berarti Kabupaten Kupang ini selama ini tidak aman. Untuk kami sebagai pengusaha mau melakukan investasi, itu kan kami harus mempertimbangkan panjang. Oke. Kalau sampai dengan saya mau invest di Kabupaten Kupang, tanah mahal misalkan, saya mau bangun satu industri, saya ambil contoh industri kayu lapis misalkan. Oke. Karena memang saya punya plan untuk ke depan Kabupaten Kupang harus ada industri. Lahan tidur yang kosong ini bisa ditanami kayu produktif untuk dijadikan sebagai kayu lapis. Oke. Nah, lahan mahal. Pengusaha pasti punya uang untuk beli, tidak punya uang pakai bank. Oke. Pihak ketiga. Lalu izin, ketika kami izin mahal. Sebagai pengusaha kami bayar. Akhirnya sudah lolos. Sekarang kami bangun. Mulai turunkan material untuk dia punya gedung sampai dengan jadi. Biaya sudah keluar berapa. Lalu mesin kita datangkan, kita pasang. Setelah jadi, mulai rekrut karyawan untuk produksi. Oke. Ketika karyawan ini sudah direkrut untuk mereka mulai kerja, perusahaan kan punya aturan. Jam kerja adalah jam 8 sampai dengan jam 4. Lalu nanti kalau terlambat 15 menit, maka dengan sendirinya tidak dapat uang hadir. Saya karena konsepnya seperti itu di usaha saya. Oke. Terlambat 3 kali berturut-turut, 3 kali dalam 1 bulan tidak dapat bonus misalkan. Terlambat di atas 15 menit, lebih dari 3 kali maka dikeluarkan. Proses untuk perekrutan karyawan ini kan memprioritaskan masyarakat di setempat. Oke. Lalu ketika ada salah satu karyawan yang adalah masyarakat setempat, karena dia melanggar apa yang tidak taat pada aturan ini, lalu dia diberhentikan. Ketika diberhentikan, lalu dia sampaikan kepada keluarga dan teman-teman. Keluarga dan teman-teman tidak terima. Lalu dia datang unjuk rasa di depan pabrik. Mensegel pabrik itu, pekerja yang lain tidak boleh masuk. Kalau penguasa tidak bisa menjaminkan ini, maka saya sebagai pengusaha, saya angkat kaki dari situ, sedangkan saya sudah investasi yang ratusan miliar yang saya sudah keluarkan. Nah, itu yang saya maksud aman dan nyaman. Karena saya mau ke depan, harus ada investor masuk di Kabupaten Kupang. Tanpa ada investor masuk, maka kita tidak bisa berkembang. Nah, yang kedua, nyaman tadi. Saya tadi malam baru dari Bonmuti. Oke. Dari sini sampai dengan Fatu Monas, nyaman, karena aspal. Tapi begitu turun dari Fatu Monas menuju ke Bonmuti, menderita. Badan ini sakit semua. Saya dan Pak Wakil terakhir naik motor, saya gonjang Pak Wakil. Karena naik pickup, mobil saya kan rendah, R3 itu tidak bisa masuk. Maka parkir di Fatu Monas di pasar. Lalu kami naik pickup untuk menuju ke Bonmuti. Dengan pickup saja kita setengah mati. Lah, untuk itu kami mau masyarakat ke depan itu nyaman. Nyaman dalam arti apa?
saya dan Pak Robi tidak menjanjikan aspal. Tetapi kami menjanjikan nyaman. Nyamannya bagaimana? Satu kecamatan, satu unit eksavator, lengkap dengan unit untuk mobilnya eksavator. Lalu di kecamatan itu dinas terkait, dinas PU harus menempatkan tenaga administrasinya di situ, harus menempatkan tenaga operatornya di situ, sehingga ketika masyarakat informasikan bahwa jalan kami sedang longsor, jalan kami sedang lubang, maka tinggal admin perintahkan operator, bawa eksavator, turun, gali, ratakan, supaya masyarakat bisa lewat dengan nyaman. Kenapa pada waktu itu saya sampaikan bahwa untuk ibu hamil dan melahirkan, kami punya program yang namanya satu puskesmas, satu unit mobil tanggap darurat ibu hamil dan melahirkan. Mobil ini harus dilengkapi dengan fasilitas untuk nyaman ketika ibu hamil ini berada di dalam ambulan ini. Dan setiap puskesmas, bidan itu kita harus lengkapi dengan kesiapan mereka yang selama ini mereka sudah jalankan. Jadi ketika ada masyarakat yang menghubungi puskesmas bahwa ada keluarganya mau melahirkan, maka ibu bidan silahkan naik, sopir bawa ini ibu bidan dengan ini ambulan, menuju ke rumah warga yang melahirkan. Sampai di sana ibu bidan harus tolong dia untuk melahirkan di tempat. Tidak perlu bawa dia ke puskesmas. Kalau sampai dengan perlu kesulitan dan perlu untuk ditangani secara operasi misalnya, baru dia naik di mobil ambulan yang nyaman ini untuk bawa dia ke rumah sakit. Oke. Berarti pada dasarnya aman dan nyaman ini ditujukan untuk yang pertama iklim investasi yang nyaman, yang aman, sehingga investor mau masuk. Yang berikutnya adalah bidang kesehatan, terutama ibu dan anak sehingga mereka nyaman dan mendapat fasilitas kesehatan yang lebih baik. Juga termasuk masyarakat secara umum, diantaranya terkait dengan infrastruktur jalan ini tadi. Tidak boleh ada lubang lagi, walaupun tidak diaspal. Karena kita juga tahu ya bagaimana APBD dari Kabupaten Kupang yang terbatas. Oke. Menarik Pak. Kalau boleh tahu sedikit lebih jauh, kira-kira bagaimana dengan pendidikan? Karena kita tahu Pak, SDM di Kabupaten Kupang ini, kita tahu SDM di Kabupaten Kupang ini kan terbatas ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kita tahulah Kabupaten Kupang ini adalah salah satu kabupaten yang mengirim PMI, pekerja migran Indonesia, keluar, salah satu yang terbanyak. Itu karena memang ketiadaan lapangan kerja, dan yang berikutnya adalah tingkat SDM. Dan satu hal yang sangat disayangkan adalah banyak pekerja migran kita yang akhirnya pergi dengan ilegal karena keterbatasan dana, keterbatasan kesempatan mendapat pelatihan kerja, dan ketika pergi ke sana pulang kita dapat setiap tahun kita dapat kado peti mati Pak. Kira-kira dari paket merakyat sendiri bagaimana minimal meminimalisir hal ini? Jadi dari pendidikan sampai ke tenaga kerjaan itu dia bisa sinkron dan menghasilkan sebuah hal baru yang meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini selalu melekat dengan Kabupaten Kupang. Baik, terima kasih. Jadi sektor pendidikan menjadi bagian yang paling menjadi perhatian saya di luar dari dua program pertanian dan peternakan. Karena bagaimana dia bisa mengelola ini kalau dia tidak punya kemampuan. Nah, untuk itu harus ada mulai dari awal jangka panjang.
Karena istri saya ini seorang guru PAUD 32 tahun, pensiun dini di Petra. Petra ya. Perhimpunan Pendidikan Kristen Petra di Surabaya. Oke. Jadi saya tahu bagaimana Petra itu bisa menciptakan anak-anak didik yang berkompeten. Oke. Nah, untuk itu di Kabupaten Kupang untuk jangka panjang harus ada satu PAUD unggulan di setiap desa. Berarti dimulai dari pendidikan dasar ya? Dari pendidikan dasar. Jangka panjang. Oke. Jangka pendek, kalau memang masyarakat percayakan kepada kami untuk jadi, maka satu SD dan satu SMP saya ambil gelombang pertama, saya bangun komunikasi dengan yayasan pendidikan yang ada di Surabaya, khususnya di bidang pendidikan swasta, seperti Petra misalnya, atau Sinlui misalnya, untuk join mengajar selama 6 bulan. Semua biaya pemerintah daerah harus siapkan. Akomodasinya, tempat kosnya dia, makan minumnya, keluarga yang ditinggalkan selama 6 bulan. Ketika dia sudah selesai 6 bulan, maka dia kembali dia menjadi mentor. Tapi kita kirim lagi yang belum. Maka dengan sendirinya, ke depan kita sudah mempunyai tenaga didik yang berkompeten sama seperti yang ada di Jawa. Nah, untuk itu dalam rangka untuk kita meningkatkan SDM kita, maka Paket Merakyat siap untuk membangun sekolah-sekolah unggulan mulai dari PAUD, SD, SMP. Sehingga murid yang punya kemampuan maka dia harus masuk di PAUD unggulan, dia harus masuk di SD unggulan, dia harus masuk di SMP unggulan. Pemerintah harus menyiapkan tenaga guru yang berkompeten untuk mereka. Percuma kita mendirikan gedungnya dengan nama sekolah PAUD unggulan, SD unggulan, SMP unggulan, sedangkan gurunya tidak unggulan. Maka hasilnya tidak ada unggulan di situ. Oke. Ya. Pengalaman saya jemput sepupu saya di Malaysia. Oke. Karena dia jadi jenazah di sana. Ya. Dan saya tahu bagaimana keadaan di sana. Jadi pekerja di luar daerah NTT, baik itu di Sumatera, Kalimantan, dan bahkan di Malaysia, ini kan daerah yang tidak ada beda dengan kita. Semuanya adalah di perkebunan kelapa sawit. Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Artinya, saudara-saudara kita yang kerja di sana kan tetap juga menjadi pekebun. Oke. Kita tergiur dengan mendapatkan upah yang instan. Lalu memang besar, beda dengan kita di sini kalau ukuran orang bekerja sebagai karyawan, kan begitu. Kan status mereka sebagai karyawan ini. Kalau di Kabupaten Kupang misalkan UMR kita 2 juta lebih, maka di sana mereka bisa 5 sampai 10 juta, kan begitu. Tapi kan tetap jadi pekebun. Lupi gali tanah untuk tanam ini kelapa sawit, lupi untuk bersihkan dia punya ranting dan lain sebagainya. Nah, saya mau untuk ke depan, pemuda-pemuda kita yang potensial ini jangan lagi keluar dari kampung ini hanya untuk jadi petani pekebun di sana. Kalau kita kategorikan daerah kita sebagai miskin, saya tidak setuju untuk itu. Karena rata-rata mau tanahnya cuman hanya seluas kintal, tetap punya tanah. Bagaimana kita kategorikan sebagai miskin? Sedangkan tanah misalkan lebar 25 kali 50, rumahnya cuman hanya 5 kali 10, kan berarti masih ada space di samping. Bisa bertanam juga ya? Kan bisa bertanam di situ. Untuk itu, ke depan, tugas kami sebagai kepala daerah, bagaimana supaya lahan tidur yang ada ini harus dikelola. Sempat saya singgung di awal,
kenapa kita tidak bangun industri kayu lapis di sini? Karena lahan tidur kita terlalu banyak, tapi kita tanam pohon yang tidak produktif untuk masyarakat ini bisa setiap 4 tahun misalnya panen. Misalkan kita tanam sengon, kan di Jawa itu industri lapis itu kan dari kayu sengon. Dia 4 tahun itu sudah panen. Betul. Nah, lahan kita ini kan sejauh mata memandang. Tinggal kita kerahkan masyarakat ini untuk mulai rajin sudah menanam, karena saya siapkan pabriknya untuk Anda kayunya begitu bisa dipanen, masuk ke sana. Untuk dibeli ya. Nah, daripada Anda ke sana, terima gajinya cukup, kirim uang, bangun rumah. Tapi ketika sudah masuk pada usia yang tidak produktif, Anda kembali tidak dapat apa-apa. Uang yang tadinya dapat habis. Sedangkan kalau Anda mulai rajin untuk sekarang menanam, tanam mente misalnya. Karena saya keliling daerah kita ini termasuk di Semau dan Amfoang, Takari, Fatuleu, mente itu potensinya besar karena tanahnya cocok untuk mente. Kalau kita tanam, maka setelah 4 tahun kita mulai panen pertama sampai dengan anak cucu kita juga panen. Contoh, kelapa yang saya makan sekarang adalah yang ditanam oleh leluhur saya sebelumnya. Ya. Kira-kira itu. Nah, menarik Pak. Kita memasuki pertanyaan-pertanyaan terakhir. Iya. Ada satu hal yang menarik Pak. Kita kan tahu sebenarnya Kabupaten Kupang ini sebuah kabupaten dengan hasil alam yang luar biasa. Iya. Ya. Sepakat. Dan Bapak tadi mengatakan pernah di Surabaya, artinya sedikit banyak Bapak paham bahwa di Surabaya itu tidak ada hasil alam seperti punya kita. Betul. Tetapi fakta membuktikan pengusaha-pengusaha di Surabaya lebih kaya daripada kita. Ya. Padahal mereka hanya menjadi pengepul. Ya. Untuk nantinya barang-barang ini diekspor keluar. Ya. Nah, seandainya Bapak duduk menjadi seorang bupati di Kabupaten Ya. Kupang, berbicara tentang ekspor, apakah ada program-program Bapak yang nanti menyentuh ekspor yang bisa dilakukan langsung oleh orang-orang di Kabupaten Kupang ke luar negeri? Ya. Karena ini menjadi sebuah tantangan untuk apa kita memperkaya orang di luar sana, di Jawa sana, sedangkan kitalah pemiliknya. Ya. Sempat saya sudah singgung. Ada badan usaha milik daerah khusus hortikultura. Khusus hortikultura. Kalau seandainya semua produk pertanian ini dan perkebunan ini diamankan oleh badan usaha milik daerah ini, bisa keluar tidak barang? Oke, berarti sistemnya satu pintu Pak ya? Otomatis. Oke. Tapi tidak boleh dalam rangka untuk kita memonopoli dari sisi pemerintah, lalu dari yang lain tidak beli. Yang saya maksud itu ketika harganya tinggi, di luar beli silahkan. Tapi ketika Anda diakalin untuk diturunkan padahal harga itu tidak turun, Pemda ambil lari. Oke. Nah, kalau ini sampai dengan kita, bahkan saya mau kita kirim barang jadi, bukan kita kirim mentah, seperti sapi. Sapi itu tidak boleh kita kirim hidup. Dalam bentuk daging ya? Harus dalam bentuk daging. Artinya ini masuk dalam kategori hilirisasi ya? Pak, ya? Hilirisasi. Karena apa? Untuk kenapa harganya kita juga bisa turun? Karena kebanyakan daging dari India itu masuk. Bukan sapinya yang masuk, tapi dagingnya yang masuk ke Indonesia. Oke. Sedangkan kita di sini kan kita kirimnya kan sapi hidup. Iya. Disitulah contoh dalam hal peternakan sebenarnya titik kerugian kita. Iya. Karena kan daging menghasilkan uang, Iya. kulit menghasilkan uang, tulang bahkan menghasilkan tulang pun menghasilkan Iya. uang. Usus-usus dari organ dari sapi pun menghasilkan uang. Iya. Nah inilah saya sendiri sebagai jurnalis juga saya melihat kelemahan dari pemda-pemda kita sebelumnya, karena hal-hal seperti ini tidak diperhatikan. Padahal hal-hal seperti ini kalau diperhatikan dengan baik itu sangat mendatangkan APBD yang besar untuk daerah. Iya. Ya, jadi saya cukup merespon ya, karena ternyata paket merakyat sendiri memiliki program seperti ini dan pada dasarnya bisa memberdayakan masyarakat. Oke, Pak, terima kasih banyak. Kita Baik. juga keterbatasan waktu. Siap.
Tetapi kami berterima kasih untuk waktu Bapak sudah hadir di sini di sela-sela kesibukannya berkampanye. Jadi kami sangat mengapresiasi kedatangan Bapak dan berterima kasih. Semoga apa yang Bapak cita-citakan dalam visi dan misi dari Paket Merakyat bisa didengar oleh rakyat dan bisa sampai kepada pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Oke Pak, terima kasih banyak. Yang terakhir saya memberikan kesempatan kepada Bapak jika ada hal yang mau disampaikan kepada masyarakat, untuk waktunya kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada podcast yang memberikan ruang kepada kami Paket Merakyat untuk bisa menyampaikan apa saja yang menjadi tujuan kami maju dari Paket Merakyat. Dan untuk itu kesempatan siang hari ini dari Paket Merakyat kami mau menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap. Masyarakat Kabupaten Kupang silahkan mengamati lalu mempertimbangkan dari kami 5 paket. Karena semua yang maju punya tujuan yang baik, tujuan yang sama untuk Kabupaten Kupang, tapi paling tidak ada satu yang terbaik. Untuk itu, kalau memang masyarakat Kabupaten Kupang melihat bahwa Paket Merakyat adalah salah satu yang terbaik, kami mengajak untuk tanggal 27 November nanti pilih nomor 5 untuk Kabupaten Kupang lebih baik ke depan. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua. Oke Bapak. Terima kasih Pak Melki untuk waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Oke, viewers, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Pak Melki Burain, calon Bupati Kabupaten Kupang 2024-2029. Jangan lupa like, share, komen, dan share video-video kami supaya channel YouTube kami semakin berkembang ke depannya. Untuk itu saya Einstein Manners undur diri. Sampai jumpa lagi pada podcast kita selanjutnya. Bye-bye.